Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja. Dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mengoperasikan fitur-fitur yang ada di dalam kendaraan ini ya. Jadi apa saja sih yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan pengoperasian Hino ini? Oke guys, mari kita bahas yang ada di dalam kabin ya. Panel instrumen yang ada dalam kabin. Oke, yang pertama yaitu roda kemudi ya, roda kemudi atau steering wheel ya. Jadi steering wheel ini sudah tipe teleskopik ya. Artinya begini, setir ini bisa kita settle ya, bisa kita setting ya. Jadi yang pertama bisa maju, kemudian bisa mundur, yang berikut adalah bisa turun dan bisa naik. Mari kita coba. Ini posisi mundur, ini posisi maju, ini perangkat, ini posisi turun. Oke. Oke. Nextnya adalah klakson atau horn yang terpasang pada roda kemudi di sini ya. Terpasang pada roda kemudi di sini. Jadi lebih mudah ya, dan juga tidak terlalu berat, ringan saja, bisa kita tekan pakai satu jari di sini. Oke, nextnya yaitu pada saklar ya. Pada saklar, jadi di sini itu ada saklar sebelah kiri dan ada saklar sebelah kanan ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ada beberapa simbol ya, ada beberapa simbol. Coba kita perhatikan yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri ini ada exhaust brake, ada lampu perempatan, kemudian ada wiper dan juga ada washer ya. Jadi apabila kita ingin mengoperasikan exhaust brake, maka kita tinggal menarik ke bagian bawah. Kita coba praktekkan ya. Kita posisikan kunci kontak ke on dulu. Oke. Kita turunkan setirnya sedikit biar bisa kelihatan lampu exhaust brake-nya. Oke. Nah, apabila kita ingin mengaktifkan exhaust brake, maka kita tinggal menarik ke bagian bawah seperti ini. Oke. Jadi apabila kita ingin mengaktifkan exhaust brake, kita tidak perlu menginjak pedal kopling dan kita tidak perlu menginjak pedal gas ya, maka exhaust brake akan aktif. Karena apabila kita menginjak salah satu pedal, maka arus listrik akan terputus dan exhaust brake tidak bisa diaktifkan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah lampu perempatan. Nah, apabila kita ingin mengaktifkan lampu perempatan, maka kita tinggal menaikkan switch ini ke bagian bawah. Maka lampu perempatan akan menyala. Oke. Kemudian nextnya apabila kita ingin mengaktifkan washer, maka tinggal menekan tombol yang ini. Tombol ya. Oke. Aturannya jangan menekan tombol ini melebihi waktu yang ditentukan, yaitu 15 detik. Oke. Kemudian apabila kita ingin mengaktifkan wiper, maka kita tinggal memutar switchnya yang di sebelah sini ya. Jadi wiper ini ada 3 tingkatan, bisa kita lihat. Ini tingkat atau level pertama, yang mana si wiper ini hanya berputar sekali dan menunggu beberapa waktu, kemudian dia akan bergerak lagi. Kemudian yang kedua yaitu low. Nah, kalau posisi low, wiper ini bergerak tetapi agak lambat ya. Kemudian apabila posisi high, maka wiper ini akan berjalan atau bergerak secara cepat. Jadi itu fitur-fitur yang ada pada saklar atau switch sebelah kiri. Kemudian pada saklar atau switch sebelah kanan. Ya, untuk mengoperasikannya kita harus perlu tahu dulu apa-apa yang ada di switch sebelah kanan ini. Oke. Yang pertama yaitu ada tulisan pass atau passing di sini, passing up. Jadi ini fungsinya adalah untuk kita memberikan kode atau kita memberikan tanda kepada pengendara lain dengan mengaktifkan lampu panjang. Ya, jadi kedipan lampu panjang ada di sini juga. Jadi kita tinggal mengoperasikannya seperti ini. Nah, kemudian dia akan balik secara otomatis kembali ke posisinya semula. Bisa kita lihat lampu di sana juga memberikan tanda bahwa lampu headlampnya menyala. Nah, oke. Kemudian yang berikut, apabila kita ingin membelok, maka gampang saja, tinggal mendorong
switch atau saklar ini ke bagian depan. Oke, untuk berbelok ke sebelah kiri dan menarik ke bagian belakang untuk berbelok ke sebelah kanan. Oke. Nah, kemudian apabila kita ingin mengaktifkan lampu kecil, ya, lampu kota biasa kita bilang, maka kita memutar switch yang di bagian sini hanya sekali. Oke, relaynya akan hidup, ya. Relaynya akan bergerak mengalirkan arus listrik ke lampu kecil atau lampu kota tadi. Nah, apabila kita ingin mengaktifkan lampu kepala atau headlamp, maka kita tinggal memutar sekali lagi. Nah, maka headlampnya akan menyala. Kemudian apabila kita ingin mengoperasikan lampu panjang, maka kita tinggal menekan switch ini ke bagian bawah, maka lampu panjang akan menyala. Oke, kita matikan lagi. Nah, itu untuk switch yang sebelah kiri dan switch sebelah kanan, juga steering di sini dan horn atau klaksonnya yang di sini. Oke, jadi apabila kita duduk di kursi kemudi, maka di depan kita ini akan terlihat seperti ini. Oke, nah kemudian kita juga bisa melihat combination meter di sini, meternya di sini. Oke, jadi yang pertama untuk speednya, ya, kecepatannya. Yang kedua ini ada tachometernya, ya, untuk RPM mesinnya di sini. Kemudian yang itu adalah untuk tekanan angin yang bagian tangki depan, ya, tangki depan. Kemudian ada juga tekanan angin untuk yang meter bagian tangki bagian belakang, ya, tangki bagian belakang. Untuk mengetahui level bahan bakar dan juga temperatur mesin, maka kita lihatnya di sebelah sini. Ya, di sini juga ada odo, ya. Jadi semua ini sudah tipe digital, ya. Jadi untuk kita melihat level bahan bakar, kita lihatnya di sini. Apabila kita ingin melihat temperatur mesin, maka kita lihatnya tuh di sini, ya. Kemudian apabila kita ingin melihat jarak tempuh kendaraan kita, maka ada odo sini. Dan kemudian fungsi tombol ini, ya, adalah untuk kita bisa menyetel atau menyeting apabila misalkan akan menempuh perjalanan dari lokasi A ke lokasi B. Nah, berapa sih jarak lokasi A ke lokasi B itu? Maka kita tinggal melakukan settingannya tuh di sini. Jadi kita tindis seperti ini sekali, maka nanti akan muncul trip, ya, akan muncul trip. Nah, disitulah akan muncul jarak yang akan ditempuh. Jadi di situ akan dicatat. Oke, jadi seperti itu. Apabila kita ingin melakukan start engine atau start mesin, nah sebenarnya simpel saja, guys, simpel saja. Jadi di sini ada tuas persneling. Jadi apabila kita ingin melakukan start awal, maka kita pastikan tuas persnelingnya netral, ya. Handbrake-nya aktif. Handbrake-nya aktif, dan kemudian kita menginjak pedal kopling, ya. Kemudian kita menginjak pedal kopling. Sebentar, saya setel ini dulu. Oke. Kemudian kita menginjak pedal kopling dan kita menekan pedal rem juga, menginjak pedal rem juga. Itu adalah syarat ketika kita akan melakukan start engine. Oke. Jadi caranya seperti itu. Kemudian nextnya adalah untuk kita mengaktifkan lampu kabut. Posisinya ada di sebelah sini. Nah, ini untuk lampu kabut, ya. Jadi kita aktifkan dulu switch yang ini. Nah, baru kita tekan tombol ini, maka lampu kabut akan menyala seperti itu. Dan kemudian bisa teman-teman lihat yang ini. Nah, ini knob untuk kita menyetel RPM atau kita menyetel gasnya itu di sini. Nah, biasanya ini difungsikan hanya ketika kita melakukan start mesin atau memanaskan mesin di pagi hari. Jadi tanpa kita menginjak pedal gas, dengan kita memutar ini saja sudah cukup. Kemudian kita posisikan RPM ketika kita memanaskan mesin, misalkan kita memposisikannya pada 1000 atau 1500.
ya, maka kita tinggal menekan atau memutar tombol ini saja ya, memutar. Oke. Nah, nextnya apabila teman-teman ingin untuk menonaktifkan handbrake ini, maka harus menarik tuas ini ke bagian atas sedikit, kemudian menaikkan penguncinya. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman turunkan tuasnya ke bawah. Tapi ini dalam kondisi mesinnya tidak di start ya, tidak hidup. Makanya apabila menurunkan tuas rem parkir, maka akan muncul bunyi, akan terdengar bunyi ya. Kemudian di bagian sini ya, di bagian sini ada tab atau radio ya. Kemudian di sini juga ada setelan untuk blowernya di sini. Setelan blowernya ya. Jadi ada yang dari bagian depan, ada yang mutar ya. Kemudian ini ada level 1 sampai level 4. Oke. Kemudian di atas kita ini juga ada bagasi kecil untuk menyimpan data-data atau barang-barang yang kecil, yang ringan-ringan saja di sini, misalkan buku pedoman, kemudian ada apa namanya STNK dan lain-lain tuh di sini. Nextnya adalah apabila kita ingin mengedam ya, melakukan pengoperasian dam ya. Jadi yang pertama adalah pastikan handbrake-nya aktif, kemudian tuas perselingnya netral ya, dan kemudian juga kendaraan berada pada tempat yang aman untuk proses dam. Artinya kita membuang muatan itu harus berhati-hati, jangan sampai kita bisa membahayakan diri sendiri. Kemudian cara mengoperasikannya adalah yang pertama kita menginjak pedal kopling terlebih dahulu. Injak pedal kopling sampai full, karena di bawah sana ada switch untuk PTO. Jadi apabila pedal kopling tidak menyentuh switch, maka PTO-nya tidak akan aktif. Oke, nextnya kita menekan tombol switch-nya seperti ini. Jadi tombol switch-nya berada di bawah sini, dan tanda lampu PTO-nya telah aktif menyala. Oke, kemudian kita menaikkan atau kita menarik tuas ini ya di samping kanan driver. Kemudian kita melepas pedal kopling secara perlahan. Oke, apabila kita ingin menurunkan dam ya, maka kita injak dulu pedal koplingnya ya, kemudian kita matikan dulu PTO-nya. Nah, baru kita turunkan. Oke, baru kita turunkan. Tapi pastikan bahwa tidak ada orang di samping kiri, belakang atau di bawah kendaraan. Jadi jangan mendekat ketika kita melakukan proses dam, karena berbahaya dan dapat terjadi kecelakaan yang parah. Apabila teman-teman ingin melakukan pengoperasian kendaraan ketika ingin berjalan, maka pastikan dulu mengecek kendaraan drone ya. Pastikan bahwa tidak ada ban yang pecah, kemudian tidak ada hal-hal yang apa namanya bisa membahayakan teman-teman ketika berkendara. Oli mesin, air radiator. Nah, itu inspection di pagi hari, pasti teman-teman lebih tahu lah. Oke, jadi seperti itu. Sip. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan ya kepada teman-teman sekalian. Semoga itu bisa membantu untuk teman-teman dapat memahami dan mengoperasikan fitur-fitur atau panel instrumen yang ada di dalam kabin Hino seri 500 ini untuk tipe FG235. Ya, oke. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like dan di subscribe ya.